masjid, seluruh santri itu dikumpulkan di masjid untuk ngasih motivasi gitu loh. Jadi santri-santri yang lagi patah semangat dikasih motivasi sama ustadznya. Motivasi itu kurang lebih seperti ini. Orang yang hafal Quran itu, kata Allah, Al-Quran, jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Jannatu adnin, kata ustadznya. Jannatu adnin, orang yang hafal Quran itu ternyata mendapatkan surga Aden. Orang yang hafal Quran ternyata mendapatkan surga Aden, kata Allah dalam Al-Quran, Jannatu Aden, mendapatkan surga Aden. Surga Aden itu adalah surga tertinggi, peringkat kedua. Jadi setelah surga Firdausil A'la itu ada surga Aden. Kalau surga Firdaus itu tempatnya para nabi, tempatnya para rasul. Kalau surga Aden ini adalah surganya para penghafal Quran. Kata ustadznya, apakah cukup sampai di situ orang hafal Quran? Enggak, kata ustadznya. Jannatu Aden yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a. Ketika di yaumil hisab nanti, orang yang hafal Quran itu ternyata dipakaikan pakaian yang dari sutra, yang terbuat dari permadani emas, dibuat dari permata, yang ketika itu membuat mata itu kayak wah gitu loh. Bayangin teman-teman, ya di yaumil hisab nanti kan orang-orang itu nggak pada telanjang gitu, nggak pakai baju, tapi orang yang hafal Quran ternyata dipakaikan pakaian terbaik dari emas, dari permata, dari berlian. Terus kata ustadznya, orang hafal Quran tuh nggak cuma itu aja ternyata. Allah tambahkan lagi di ayat yang lain dengan konteks ayat yang sama di awalnya. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jadi kata Allah, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Wa man salaha min abaihim. Ternyata orang yang hafal Quran tuh dia nggak masuk surga sendiri. Waman salaha min abaihim. Ketika kedua orang tuanya dia memfasilitasi anaknya untuk hafal Quran, dia jauh menjauhi maksiat, dia mengajarkan amal-amal soleh, amal-amal yang baik yang diperintahkan Allah, maka kata Allah, waman salaha min abaihim. Jadi kedua orang tua itu juga berpotensi untuk masuk surga, teman-teman. Jadi nggak orang yang hafal Quran aja. Jadi orang tuanya pun juga berpotensi untuk masuk surga. Apakah cukup sampai di situ kata ustadznya? Oh enggak, ternyata ditambahkan lagi sama Allah. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Ketika penghafal Quran ini punya pasangan suami ataupun istri, ketika istri suami ini taat kepada Allah, jauh dari maksiat, suami istri ini pun juga berpotensi masuk surga bersama-sama. Ingat, tadi yang pertama orang hafal Quran masuk surga, dia bisa narik kedua orang tuanya, dia bisa narik pasangannya. Ada 3 nih. Apakah cukup sampai di situ kata ustadznya? Enggak, ada lagi ditambah lagi wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bahkan seluruh keturunan-keturunannya, anak-anaknya, keturunan-keturunannya pun ketika dia taat kepada Allah, jauh dari maksiat, ternyata juga berpotensi masuk surga. Wah, ketika saya mendengar itu, yang lagi patah semangat saya ngafal Quran, kayak pengen nyerah aja gitu. Ternyata ngafal Quran itu gak segampang itu. Tapi ketika saya mendengar motivasi itu, wah, saya ternyata telah menemukan motivasi baru. Yang awalnya saya ngafal Quran karena ingin seperti Bang Taki, saya menemukan motivasi baru. Wah, saya ingin menarik keluarga saya untuk masuk ke dalam surga bersama-sama. Ketika saya mendengar itu, besoknya saya langsung nge-push. Kalau bahasanya sekarang mah push rank ya. Saya langsung benar-benar semangat ngafal Quran. Alhamdulillah, satu hari saya selalu sampai target 4 halaman. Satu hari. Singkat cerita, ketika masuk bulan puasa, di pesantren saya itu ada namanya program Supermanzil. Program Supermanzil. Apa Supermanzil? Supermanzil itu kayak pesantren kilat gitu loh. Nah, jadi kalaulah di pesantren saya itu satu hari cuma 4 kali halaqah ngafal Quran, kalau di Supermanzil itu ditambah 2 kali lipat. Jadi 8 kali. 8 kali ngafal Quran, 8 kali waktu ngafal Quran. Bayang nggak teman-teman, bangun jam 1:30 pagi, tidur jam 11:30 malam, benar-benar full ngafal Quran. Ketika saya ngafal di Supermanzil, alhamdulillah saya mecahin rekor. Satu hari saya berhasil store sebanyak 18 halaman. Satu hari saya berhasil store ke sebanyak 18 halaman. Bahkan di Supermanzil itu banyak yang lebih hebat lagi. Ada yang sampai satu hari itu store 1 juz.
Ada yang satu hari itu store sampai 2 juz. Bayang nggak teman-teman, 2 juz, 40 halaman, 40 halaman sehari gitu storannya. 2 minggu selesai 30 juz. Insya Allah ya. Nah, alhamdulillah singkat cerita, saya 8 bulan di pesantren di Bogor itu, alhamdulillah selesailah saya 30 juz. Alhamdulillah atas izin Allah. Atas izin Allah. Saya ketika selesai ngafal Quran 30 juz tuh, ketika setoran hafalan terakhir, saya lihat kedua orang tua saya kan nangis gitu. Nangisnya nangis bahagia, alhamdulillah. Karena saya itu dulu di pesantren yang dulu itu sering ngecewain orang tua saya. Jadi saya itu lumayan nakal ya. Lumayan nakal gitu ya, sering bolos, sering apa, sering dihukum lah. Pokoknya sering bikin orang tua kecewa. Tapi alhamdulillah berkah Al-Quran, orang tua saya nangis itu bukan nangis kecewa, tapi karena nangis bahagia. Alhamdulillah ketika saya selesai 30 juz, ketika itu ada video rekamannya. Video rekamannya itu ternyata viral ketika itu di sosial media. Viral ketika itu di sosial media. Ketika itu saya punya Instagram, awalnya biasa-biasa aja, nggak banyak followersnya, mungkin sekitar beberapa ribu. Ketika video viral itu benar-benar nama saya itu naik banget. Itu. Alhamdulillah ketika saya selesai tasmi setoran hafalan terakhir, alhamdulillah banyak banget undangan-undangan yang undang saya buat jadi pembicara, undang saya buat jadi imam. Kebayang nggak teman-teman, yang dulunya saya pengen kayak Bang Taki gitu, pengen banget kayaknya keliling-keliling kayak Bang Taki gitu, diundang kemana-mana. Alhamdulillah terkabul. Karena apa? Karena Al-Quran. Jadi teman-teman, kuncinya adalah jangan jauh-jauh sama Al-Quran. Kalau pengen hidup bahagia, hidupnya dinaikkan derajatnya sama Allah, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Karena kata Allah di Quran surah Al-Baqarah ayat kedua itu, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Al-Quran ini kata Allah sebagai pedoman, sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Mungkin kita kalau beli barang-barang elektronik, kita beli HP, kita beli apa, misalnya beli TV, pasti di dalam kardusnya itu pasti ada buku panduan, buku petunjuk gimana sih cara penggunaannya. Maka manusia pun juga begitu teman-teman. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maaf, bentar ya, batuk. Hudal lil muttaqin. Nah, maka bagaimana caranya untuk menumbuhkan cinta? Maka bagaimana caranya untuk menumbuhkan cinta kita kepada Al-Quran? Saya membagi 3. Sebenarnya ada 7, tapi saya bagi cuma 3. Yang pertama itu adalah membiasakan diri untuk mulai mendengarkan murotal. Kata Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran itu, kata Allah, akan mendapatkan rahmat, la'allakum turhamun. Rahmat itu apa? Berupa kasih sayang Allah. Kasih sayang Allahnya berupa apa? Berupa ketenangan. Mungkin pernah teman-teman lagi kadang gelisah, lagi takut gitu kan? Lagi takut, apalagi habis nonton film horor, kayak di kamar sendiri, parno gitu rasanya kan. Ketika kita dengar murotal gitu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, pasti hati itu rasanya kayak tenang gitu. Pasti hati rasanya tenang. Saya jamin 100% orang yang dengar murotal Quran pasti hatinya tenang. Maka teman-teman, ketika lagi galau, ketika lagi sedih, itu jangan dengerin lagu-lagu yang galau. Jangan dengerin galau. Pernah saya coba sendiri ketika di mobil lagi hujan, saya pasang headset di telinga saya dengerin lagu galau. Biar aku yang pergi, biar aku yang tersakiti. Saya jadi ikutan galau, sedih amat hidup gue ya. Padahal gak galau gitu, tapi ketika denger lagu galau malah tambah galau. Nah, karena akan mendapatkan ketenangan. Jadi orang yang dengar bacaan Quran itu dapat ketenangan. Nah, yang kedua itu adalah mulai membiasakan membaca Al-Quran. Jadi cara berpikirnya teman-teman gini, kalau orang yang mendengar bacaan Quran itu mendapatkan rahmat, mendapatkan ketenangan, loh apalagi orang yang biasa baca Quran.
ya kan logikanya gitu. Kalau kita dengar bacaan Quran aja kita dapat rahmat, kita dapat ketenangan, apalagi baca Quran. Kata Rasulullah, orang yang baca Quran itu dapat 10 kebaikan di setiap hurufnya. Alif lam mim 3 huruf 30 kebaikan. Coba bayangin teman-teman, ketika satu halaman sehari aja udah berapa ribu kebaikan yang kita dapatkan. Jadi orang yang baca Quran itu otomatis dia pasti dapat rahmat juga, dia pasti dapat ketenangan juga, dan dapat 10 kebaikan. 10 kebaikan. Kalau nggak rahmat, orang yang bohong. Kalau nggak lancar, dapat 1 kebaikan. Terus saking baiknya Allah, orang yang masih berkata-kata baca Quran pun masih dapat 1 kebaikan. Ya. Bahkan menurut saya orang yang berbata-bata baca Quran itu malah dapat kita. Kenapa? Karena kan kalau berbata-bata baca pasti ulang-ulang gitu. Inna gitu kan ulang-ulang banyak gitu kebaikannya, ya. Kata Allah, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati, orang yang benar-benar diberikan Al-Quran, dia baca dengan sebenar-benarnya, dia baca dengan semestinya, dengan makhrajul huruf yang benar. Kata Allah, ulaika yu'minuna bih, dialah orang yang benar-benar beriman. Kata Allah, wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Jadi orang yang enggak ada niat untuk belajar membaca Al-Quran itu, kata Allah, adalah orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena orang yang terbata-bata baca Quran itu cuma dapat 1 kebaikan, sedangkan orang yang baca dengan benar-benar itu dapat 10 kebaikan. Maka teman-teman yang mungkin hari ini lagi terbata-bata baca Quran, ayo mulai belajar, mulai belajar tahsin, mulai belajar tajwid. Kalau nggak ada waktu gimana? Kalau nggak ada waktu harus sempetin lah. Kalau kata guru saya mah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau lah ada jalan, kalau lah ada niat pasti ada jalan. Kalau lah nggak ada niat pasti banyak alasan. Kalau ada niat tuh pasti ada aja terus jalannya. Kalau umurnya udah tua gimana? Apakah masih bisa belajar? Masih bisa belajar. Bahkan di masjid saya di Malikal Mulki ada program tahsin, program tahfiz. Bapak-bapak umur 70 tahun tuh masih belajar baca Quran. Bahkan sekarang sudah naik tingkat ke level tahfiz. Baik teman-teman. Nah, jadi ngafal Quran itu gak harus yang muda aja gitu. Bahkan yang tua pun masih bisa. Ya. Nah, itu 2. Benefit orang yang sering baca Quran tuh udah dapat 2. Dapat rahmat, dapat ketenangan, dapat 10 kebaikan. Terus juga kata Rasulullah, orang yang membaca Quran itu akan mendapatkan syafaat ketika di yaumil kiamah nanti. Ya, 3. Kemudian yang ketiga itu adalah mulai ngafal Quran. Cara berpikirnya sama teman-teman kayak di awal tadi. Kalaulah orang yang baca Quran dapat 10 kebaikan, dapat ketenangan, dapat rahmat, mendapatkan syafaat, loh apalagi orang yang hafal Quran. Ya, apalagi orang yang hafal Quran. Kebayang nggak teman-teman, orang yang hafal Quran itu, ya Allah, nggak sekali 2 kali baca hafal, belasan kali, puluhan kali. Di satu halaman itu belasan, puluhan kali baru bisa hafal. Kebayang nggak berapa banyak itu pahala kebaikan yang kita dapatkan ketika ngafal Quran. Ngafal Quran tuh kalau kata Ustaz saya mah gampang kalau ada niat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kata Allah, walaqad yassarnal Qur'an. Sungguh kata Allah, walaqad. Katanya sih di walaqad itu kalau di ilmu bahasa Arab itu namanya ada lam takkid, yaitu kata penekanan. Ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran itu udah pasti benar gitu. Bukan insya Allah tapi pasti benar. Apalagi ketika ditambahkan lam takkid, walaqad. Pasti kata Allah, aku mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari, untuk dihafal. Fahal min mudzakir. Namun ada nggak orang yang pengen belajar Quran? Pertanyaannya itu. Kita kadang sibuk sama pekerjaan dunia. Jangan kan ngafal. Baca Quran pun kadang-kadang. Itu ya teman-teman. Baca Quran pun kadang-kadang.
Gitu ya teman-teman ya. Jadi 3 cara untuk bahagia bersama Quran tuh saya bagi 3. Yang pertama, membiasakan menghafal baca Quran. Yang kedua adalah baca Quran. Ini juga tiga-tiganya adalah cara untuk hafal Quran dengan gampang. Karena hafal Quran itu bukan sekadar dibaca, tapi juga didengarkan juga bisa. Teman-teman hafal Al-Fatihah nggak pernah kan? Pernah nggak teman-teman ngafal surah Al-Fatihah? Pasti nggak pernah kan? Pasti kita hafal surah Al-Fatihah itu bukan karena kita niat benar-benar pengen hafal, tapi karena sering dengar. Nah, jadi 3 cara tadi itu adalah salah satu cara untuk belajar bahasa Quran, salah satu cara untuk hafal Quran juga. Ya teman-teman ya. Mungkin cukup itu saja. Mungkin cukup itu saja teman-teman. Saya serahkan lagi ke moderator. Semoga bermanfaat ya. Semoga ada hikmah yang dapat dipetik dari